Ketika kita sudah menjamak sholat dan mengqasar sholat asar di waktu duhur, apakah kita masih boleh ikut melaksanakan sholat asar jika kita berada di masjid atau melihat imam sedang melaksanakan sholat asar? Iya, justru seorang, ya, ini perhatian juga hal yang penting. Ini termasuk perkara yang banyak kawan-kawan kita keliru di situ. Jadi ini dia musafir, ya, masuk sholat duhur, masuk sholat duhur, kemudian berjamaah sholat karena musafir, terus ikut daurah di masjid. Begitu masuk sholat asar, dia keluar dari masjid, tidak ikut sholat dengan alasan dia sudah apa? Sholat asar. Ini keliru, ya. Itu ada hukum-hukum terkait. Perlu diingat, pertama, kalau sudah terdengar adzan, tidak boleh keluar dari masjid, siapapun dia. Kecuali kalau udur, mau pergi berwudu, atau batal wudunya, dia pergi keluar berwudu, tidak ada masalah. Jelas, ya? Karena orang yang keluar dari masjid setelah adzan, itu menyerupai syaitan. Syaitan itu kalau sudah adzan, kabur dia, lari terbirit-birit. Iya. Seorang itu tidak boleh menyerupai syaitan, diharamkan. Satu. Terus yang kedua, ini yang lebih keliru lagi, dia sudah sholat, orang sholat asar dia biarkan sholat, dia duduk di belakang. Ini juga haram. Pernah terjadi di masa Nabi seperti itu, 2 orang duduk di belakang. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi perintah supaya orang ini didatangkan. Orang yang datang digiring oleh para sahabat itu, seakan-akan masalah besar sekali dia datang. Iya, bukan disuruh datang baik-baik, ini digiring dia datang kepada Nabi. Iya. Maka Nabi bertanya kepada keduanya, ada apa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Mereka berkata, ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami. Ini kata para ulama, 2 orang ini mungkin dia musafir baru nyampe, dia sudah sholat di safar, atau dia anggap orang sudah sholat di masjid, akhirnya dia sholat di rumahnya. Atau mungkin 2 orang ini orang yang menyangka manusia sudah sholat di masjid, dia akhirnya sholat di rumah, datang ke masjid ternyata orang belum sholat, tapi sudah terlanjur sholat, makanya dia duduk saja di belakang. Iya, kata Nabi SAW, jangan kalian ulangi lagi. Kalau kami sedang sholat, ya, kalian dapati manusia sedang sholat di masjid, maka itulah sholat bersama mereka, dan itu dihitung sholat sunnah bagi kamu. Jelas, ya? Ini hadits-hadits termasuk hadits penting, ya, direnungi. Sebab ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu menunjukkan kesamaan, keragaman. Jangan ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Nah, bisa seperti itu dalam Islam. Jelas, ya? Dan ini banyak sekali diketemukan kesalahan, subhanallah. Di masjid-masjid, ada yang berjamaah di sana, ada yang berjamaah di sini. Itu bertentangan dengan ruh Islam ini. Islam itu tidak suka melihat ada perpecahan. Ya. Jadi kalau ada yang sedang berjamaah, ini juga berjamaah, ikut di situ. Walaupun beda niatnya, nggak ada masalah. Sana sholat maghrib, ini sholat isya, dia ikut saja kepada yang sholat ini sedang sholat isya, sholat maghrib, dia ikut saja ke orang yang sholat isya ini. Ya, tidak ada masalah. Jelas, ya? Nanti dia sempurnakan sholat sesuai dengan sholatnya masing-masing. Baik. Baik, ini mungkin, ya, bisa dijawab untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah meneguhkan kita di atas akidah yang lurus, akidah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita semua dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di tempat yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala ujian, cobaan, dan dari segala fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua keistiqomahan di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur tatkala kita semua kembali kepada Allah kelak di kemudian hari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.